Nah, kalimat rad'in wa zajrin diulang di sini, kalla thumma kalla saya'lamun. Mereka sudah tahu tapi masih mangkir terus. Sudah ngerti banget bahwa ini salah, masih diterusin. Sudah tahu ini bahaya, terus saja dijalani. Kata kuncinya, berhentilah mengingkari hari pembalasan. Berhentilah bermalas-malasan beribadah dalam mempersiapkan bekal di hari pembalasan. Sudah, jangan diterusin keraguan itu. Itu cuma persepsi kamu. Saya pernah dulu sama teman saya ini kejadian di fakta. Jadi rupanya akibat kebodohan dia sendiri, apa yang terjadi? Dia jatuh, terpeleset, ya kemudian palanya benjol. Udah benjol di palanya. Apa dia bilang? Pokoknya saya nggak terima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kalla saya'lamun, sekarang ditambah lagi. Tsumma kalla saya'lamun. Ini di double nih. Ya. Kalimat ancaman dan cegahan di sini di double. Kemudian Kang Tuan Hasan lagi kalla, tsumma lagi. Kalau tidak begitu, artinya teori yang sebetulnya persepsi mereka itu tentang hari kiamat yang salah disalahin lagi. Ya, berikut tekanan, ancaman dan hinaan. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Kita kalau gitu langsung ke Abdurrahman apa nanti? Lihat. Baik, saya belum dapat Ustaz ininya Di halaman 12 ya. Juz 15. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya adalah kalla saya'lamuna 'inda an-naza' anna al-akhirata wa ma yajri fiha haqqun id tankashifu lahum maqa'iduhum fi jahannam dari al-'adzabi yawmaddin 'inda naz'i arwahihim thumma ba'dal mauti wa 'indal ba'si. Saya'lamuna anna ma kanu yukadzibuna bihi min ahdatsil ba'si wal akhirati haqqun la raiba fihi. Id yashhaduna min ahwalil akhirati ba'dha ma kanu yukadzibuna bihi. Syuhudan yaj'aluhum la yamlikuna ma'ahu juhudan wala inkaran. Wa yaqisuna alaihi sa'iru ahdatsil akhirah allati ja'a an-naba'u anha fi kitabillahi wa fi bayanati rasulih. Ya, itu saya terjemahkan. Tadi udah dapat belum? Belum. Sudah ada. Sudah. Ya Ustaz. Oke, silakan. Untuk baris yang pertama dan kedua itu makna dari ayat 4. Kalla saya'lamun. Kemudian dari baris yang kedua sampai seterusnya itu penjelasan atau makna dari ayat 5. Tsumma kalla saya'lamun. Nah, berarti di sini mundur dulu sedikit ke ayat 4. Kalla saya'lamun. Kali-kali tidak mereka akan mengetahui ketika naza, ketika dicabut nyawa, bahwa akhirat dan
apa yang terjadi di dalamnya itu benar. Karena tersingkap bagi mereka tempat mereka di dalam jahanam, tempat azab pada hari pembalasan ketika dicabut ruh mereka. Ini makna dari Allah Ya'lam, dan kemarin sudah sedikit dibahas. Kemudian sekarang makalah saya alamun. Maksudnya apa? Maksudnya kemudian setelah mereka mengetahui bahwa akhirat dan segala yang akan terjadi di dalamnya itu kebenaran, yakni benar adanya. Nah, setelah pengetahuan tersebut, nanti akan ada pengetahuan berikutnya bagi mereka, yaitu pengetahuan setelah mereka mati itu dan ketika dibangkitkan dari kematian, mereka akan mengetahui bahwa apa, yakni peristiwa-peristiwa kebangkitan setelah kematian dan peristiwa-peristiwa akhirat yang mereka selalu mendustakannya di dunia, mereka menjadi mengetahui bahwa itu adalah benar dan tidak ragu lagi. Nah, karena ketika mereka sudah dibangkitkan dari kematian itu, mereka bukan hanya sekedar melihat gambar akhirat itu. Nah, kalau misalkan ketika dicabut nyawa, mereka melihat akhirat itu karena disingkap gitu, diperlihatkan, ya sebut saja semacam gambar gitu. Tetapi ketika mereka sudah dibangkitkan dari kematian, mereka mengetahui akhirat dan mengetahui semua peristiwa di dalamnya itu nyata karena mereka menyaksikan langsung. Mereka menyaksikan dan mengalaminya langsung. Menyaksikan sebagian apa yang menyaksikan sebagian dari peristiwa keadaan-keadaan akhirat yang selalu mereka dustakan itu dengan kesaksian yang menjadikan mereka tidak mampu lagi ingkar karena kan sudah melihat dan mengalami langsung. Mereka merasakan dan mengalami langsung semua peristiwa-peristiwa akhirat yang dahulu besarnya telah datang kepada mereka di dalam kitab Allah dan di dalam penjelasan-penjelasan Rasulnya. Sekarang kita langsung kepada hidayah. Hidayah apa yang bisa kita ambil ya dari ayat ini? Tentu sesuai dengan zahir lahirnya ayat, kepada mereka yang mengingkari diminta untuk berhentilah meragukan. Sudahilah keraguan itu. Jangan lagi diteruskan. Itu sebetulnya kalimat rodahin wajahnya. Kalimat yang menghinakan sekaligus juga menghalangi. Artinya jangan sudahi. Jangan diterusin keraguan itu. Itu cuma persepsi kamu. Saya pernah dulu sama teman saya ini kejadian di fakta. Jadi rupanya akibat kebodohan dia sendiri, apa yang terjadi? Dia jatuh, terpeleset, ya kemudian palanya benjol. Udah benjol di palanya. Apa dia bilang? Pokoknya saya nggak terima. Saya pokoknya nggak terima apa? Pokoknya nggak terima aja. Kenapa kamu gini semua? Dan saya nggak terima kalau saya benjol. Udah benjol gimana? Ya, masih bilang nggak terima. Nah, ini menarik. Memang kalau kita kembali kepada hadis Nabi, dosa itu apa sih? Ya, dosa itu
maha kau bisa berikan. Wa karihta ayyaqali'a alaihin nas. Al-ism atau dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan kamu malu kalau sampai orang tahu apa yang ada di hatimu. Nah, kalau sudah tahu itu begitu, udah itu dosa, nggak usah lagi ngeyel. Mending tobat, gitu aja. Itu pada level fitrah yang normal sebetulnya. Fitrah yang normal itu kalau sudah tahu itu salah dan hatimu mengganjal dan kamu malu orang itu tahu, udahlah, mendingan tobat aja. Nah, kalimat rada'in wa zajr yang diulang di sini, kalau pun makanya saya alami, mereka sudah tahu tapi masih mangkir terus. Sudah ngerti banget bahwa ini salah, masih diterusin. Sudah tahu ini bahaya, terus aja dijalani. Kumaha eta. Udah kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan bocornya, bocor besar, bukan bocor halus. Ya, kalau bahasa orang sekarang udah bocor besar, ini bocor gede. Bukan lagi bocor halus sudah. Apa ya, kalau bahasa baut itu udah beratnya udah gol. Ya, sudah ada tidak lagi ada kemampuan untuk menahan diri. Udah dolim, dan beratnya itu udah nggak berfungsi lagi, sudah halus semuanya. Nah, ini hidayah, ya, hidayah. Kata kuncinya, berhentilah mengingkari hari pembalasan. Berhentilah bermalas-malasan beribadah dalam mempersiapkan bekal di hari pembalasan. Dan bukan hanya sekedar berhenti, tetapi jangan pernah menunda untuk berhenti. Dan jangan pernah menunda untuk berhenti dari mengingkari. Hal ini juga malas beribadah misalnya. Sebut saja ibadahnya ini tilawah Al-Quran. Atau tadabbur Al-Quran. Atau sholat malam. Maka kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, itu teguran. Jangan pernah menunda tilawah lagi. Jangan pernah menunda tadabbur lagi. Jangan pernah menunda qiyamul lail lagi, sholat malam lagi. Jangan pernah menunda. Karena semua penundaan itu akan berakhir dengan kekecewaan. Kalau kata Buya Hamka tadi, menggantang asap. Cepat atau lambat, buah dari melambat-lambat ibadah, melambat-lambat tilawah, melambat-lambat sholat malam, misalkan nanti itu akan ketahuan. Nanti ujungnya tilawahnya enggak. Ketika mau sholat malam, bangun, nanti ini, ujungnya rewan. Itu kata saya alamun, summakanlah saya alamun.
Kemudian summa kalla saya'lamun ini, kalau barusan kan contohnya menunda ibadah atau bermalas-malasan ibadah. Nah sekarang eh, bermaksiat. Jadi yang sedang bermaksiat itu harus segera berhenti, jangan menunda untuk berhenti. Nanti berhentinya, karena cepat atau lambat pasti akan mengetahui juga bahwa menunda berhenti dari maksiat itu akan sia-sia, itu akan kecewa seperti menggantang asap, kayak kata Bu Yaham kata. Di sini jangan sampai ketika kita mengetahui bahwa hari pembalasan itu ada dan bahwa balasan itu ada, jangan sampai pengetahuan itu datang ketika pengetahuan tersebut sudah tidak lagi berguna bagi kita, yaitu ketika dicabut nyawa dan ketika setelah kematian. Baik, Ustaz.